pengasuhan kita, yaitu anak harus perfect semuanya, anak harus jago segalanya, ini justru akan berefek fatal buat anak-anak. Apa itu efeknya? Yaitu anak kita akan menjadi anak-anak yang standar, anak-anak yang rata-rata, yang bisa tapi nggak perfect. Bisa tapi nggak expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, topik kita kali ini adalah orang tua tergoda untuk membuat anaknya jago segala-galanya. Apa sih maksudnya? Jadi begini sahabat muda, ini mudah-mudahan kita nggak termasuk ya, karena memang bisa jadi kita juga nggak sadar, kita juga seperti ini. Jadi orang tua yang memang ingin anak itu sempurna gitu, perfect, bisa semuanya dan menguasai segala hal. Padahal sahabat muda, kita aja yang sudah dewasa, yang kita sudah matang menjalani kehidupan, itu aja kita nggak bisa menguasai segala hal, nggak bisa expert semua hal, nggak bisa jago segala-galanya. Lalu bagaimana kita mengharapkan anak-anak jago semua hal? Bisa dibayangin ya sobat muda ya, bagaimana perasaan anak-anak? Pak Jumalah, menurut Pak Jumalah gimana Pak? Setuju. Nggak ada setuju bahwasannya orang tua tergoda untuk setuju apa nih? Ya setuju kalau manusia itu memang ada keistimewaannya masing-masing, bukan terus menguasai semuanya, enggak. Guru saja kan ya lain-lain kan, ada guru matematika, ada guru biologi, ada guru olahraga, ada guru ngaji, ada guru beda-beda. Iya. Ada spesialnya sendiri-sendiri. Lah kok anak dipaksa harus perfect semua? Ini kan nggak adil. Iya. Nah itu setuju saya itu maksudnya begitu. Jadi setuju kalau itu nggak pas ya? Tidak pas gitu. Jadi memang mudah-mudahan kita bayangin aja lah perasaan anak-anak ketika anak-anak nggak satu hal aja dia nggak menguasai, kita sudah kecewa, kita sebagai orang tua sudah kecewa. Bahkan yang lebih buruk ketika anak nggak menguasai satu hal, kita sudah melabeli dia. Bayangin, kita menafikan banyak hal, kita menafikan hal lainnya gitu, kita fokus pada yang dia nggak bisa atau dia nggak mampu. Dan sahabat muda, apabila kita sebagai orang tua meneruskan apa istilahnya pola pengasuhan kita, yaitu anak harus perfect semuanya, anak harus jago segalanya, ini justru akan berefek fatal buat anak-anak. Apa itu efeknya? Yaitu anak kita akan menjadi anak-anak yang standar, anak-anak yang rata-rata, yang bisa tapi nggak perfect. Bisa tapi nggak expert. Jadi dia merasa harus menguasai banyak hal tapi tidak dalam. Jadi akhirnya rata-rata. Itu efeknya ya Pak. Ya. Jadi sahabat muda, ini fatal. Mungkin kita saat anak-anak kita kecil, mungkin kita merasa bangga ya ketika anak kita bisa banyak hal. Kita merasa bangga ketika anak kita itu jago banyak hal, nilainya bagus semua. Padahal hal ini itu bisa berefek anak kita akan menjadi anak yang rata-rata, anak yang standar. Bukankah kita senang kalau anak kita menemukan sebuah keahliannya yang itu dia bisa dalam, bisa expert dalam satu hal itu. Dan juga sahabat muda, ini kita bahkan bagi tips ya Pak ya. Iya. Jadi kita akan bagi tips bagaimana agar kita tidak tergoda membuat anak kita jago segala-galanya. Kalau saya hanya ada satu tips Pak. Selain tips-tips kita tuh sebetulnya sudah ada juga di video-video kita yang lalu ya Pak. Tips-tipsnya. Mungkin sahabat muda bisa lihat video-video kita yang lalu. Kita sudah ada tips-tips bagaimana kita bisa menerima anak kita apa adanya, bagaimana kita bisa mensyukuri apapun kondisi anak kita gitu kan. Nah, ini saya hanya menambah satu tips untuk video ini, yaitu kita bersikap santai atas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak. Jadi kita nggak usah lebay ketika anak kita salah, nggak usah lebay ketika kesalahan dan juga kekurangan. Ya, jadi kita santai aja gitu. Ketika anak kita salah, kita tunjukkan ekspresi kita pada anak kita tuh kita santai gitu. Yes.
Jadi anak kita pun melihat kita ketika mereka kurang atau salah dalam sesuatu hal, mereka melihat orang tuanya dianggap santai, easy going gitu. Ya sudah, nggak apa-apa salah, biasa aja gitu salah. Nah itu tips dari saya yang mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat. Kalau Pak Jumal ada tips nggak Pak? Kalau saya begini, ya setiap orang itu dibekali oleh Allah perangkat yang pas buat misi hidupnya, dan setiap manusia ini unik, punya misinya masing-masing. Ojo disamaratakan. Karena kalau disamaratakan maka dia tidak akan membuat sejarah, tetapi dia tidak akan menjadi pelaku sejarah, tetapi dia akan menjadi korban sejarah. Oh, I see. Ya, oleh karena itu yang Bu Zakiah menyebut orang tadi rata-rata itu adalah orang yang tidak punya keahlian khusus yang dalam. Maka tugas kita, ini tips saya, adalah menemukan passion anak sedini mungkin. Kita harus ketemu passionnya. Karena semakin dini kita menemukan passionnya, passion itu apa sih? Passion adalah sesuatu yang membuat dia bergairah menghabiskan waktunya. Itu namanya passion. Nah, itu kalau ketemu di awal, kita bisa langsung kembangkan di situ daripada dia pinter semuanya. Iya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sharing dulu. Saya itu anak saya yang namanya Alwan. Itu kan rapornya nilai, maaf ya, Bu guru IPS, setiap orang punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nilainya IPS itu selalu jelek. Dan saya isi going saja seperti yang disampaikan Bu Zakiah. Itu sudah saya praktek. Ya emangnya kenapa kalau jelek, wong yang lain bagus? Iya. Bahkan ketika yang lain jelek juga, saya akan cari. Kamu pasti punya kelebihan, nak. Walaupun yang bagus satu aja nggak apa-apa. Justru yang bagus satu itu keren. Berarti dia sudah asal bagusnya beneran loh ya. Asal bagusnya itu nonjol, yang lain itu jelek semua. Iya. Itu tidak masalah. Cuma yang harus jadi catatan ya, syariah tetap syariah. Kalau syariah tetap harus bagus ya. Iya. Sholatnya ya kudu api. Itu prioritas. Iya, itu standar hidup. Jadi syariah itu standar hidup. Iya, skala prioritas kita untuk bekal dia, karena namanya ilmu syariah ataupun ilmu agama itu kan untuk seumur hidup. Iya. Tapi kalau hanya ilmu-ilmu yang lain, nggak harus expert. Nggak harus expert. Satu tapi tajam dan unggul. Nah, gitu loh. Dan itu bisa ditemukan di awal dengan passion. Apa yang membuat dia menghabiskan waktunya? Mungkin itu tips saya. Ya. Begini ya sahabat muda, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.